Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan membahas tentang pendidikan seksual sebagai bagian yang melekat pada proses pendidikan anak, juga sebagai bagian penting yang membuat tanggung jawab berbakti kepada orang tua terjaga sepanjang hidup. Kita akan membahas ayat dari surat An-Nur ayat ke-58 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, hendaklah hamba sahaya laki-laki dan perempuan yang kamu miliki dan orang-orang yang belum balik di antara kamu meminta izin kepada kamu pada 3 kesempatan, yaitu sebelum salat subuh, ketika kamu menanggalkan pakaian luarmu di tengah hari, dan setelah salat isya. Itulah 3 aurat bagi kamu, tidak ada dosa bagimu dan tidak pula bagi mereka selain dari 3 waktu itu. Mereka keluar masuk melayani kamu, sebagian kamu atas sebagian yang lain. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat itu kepadamu. Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Pada ayat ke-57 diberitahukan bahwa yang dimaksud dengan anak-anak di sana itu adalah sampai menjelang dewasa, karena ketika anak yang merdeka atau anak-anak kita mereka sampai dewasa, mereka dikenai syariat, aturan syariat untuk meminta izin sepanjang waktu. Penyebutan anak-anak kalau di fikih disebutkan dewasa itu mulai sekitaran, kalau memegang patokan usia, para ahli fikih menyebutnya usia 15 tahun dan lain-lainnya adalah berdasarkan tanda-tandanya. Jadi kalau mengikut hadis yang lain, usia 0 sampai 14 itu ya usia yang kalau dalam psikologi agama melalui beberapa periode, setidaknya adalah periode anak-anak atau sebelum sekolah, usia 0 sampai 7 dan 7 sampai 14 itu usia sekolah. Usia itu juga termasuk usia panjang kelazimannya dalam sebuah keluarga. Usia itu ya bisa 2 atau 3 anak dalam satu keluarga ya, kalau anaknya lebih dari 1. Itu usia di mana adik dan kakak biasanya sudah ada, berarti ada beberapa peluang yang bisa terjadi ya dalam proses pendidikannya untuk 3 waktu itu. Wahbah Juhaili menyebutkan 3 waktu itu sebagai waktu aurat ya, waktu aurat. Yaitu waktu pertama setelah subuh, itu waktu sebelum salat subuh karena itu adalah waktu berganti pakaian. Kemudian waktu zuhur, dan itu waktu di mana kalian menanggalkan pakaian kalian pada tengah hari.
Kemudian waktu yang ketiga, waktu setelah salat Isya, sebab itu adalah waktu melepas pakaian dan mengganti dengan berselimut. Ya, waktunya istirahat itulah 3 waktu di mana biasanya kalian tidak begitu lengkap dalam menutupi tubuh dan terlihatnya aurat karena pakaian ditanggalkan. Waktu itu juga karena ini berkaitan dengan suami istri adalah waktu yang memungkinkan anak-anak bisa waktu yang memungkinkan suami istri itu berhubungan yang mesra sebagai ungkapan sayang. Kebayang ya kalau suami pulang kerja misalnya, yaitu juga hal yang sudah lumrah ya, istri memperhatikan suami yang lelah, yang mau istirahat. Begitu juga kalau waktu selepas Isya. Waktu-waktu itu bahkan ada satu hadis yang mengatakan waktu penjelasan yang menyampaikan bahwa waktu-waktu itu adalah waktu-waktu yang pas untuk berhubungan suami istri ya, karena sehabis berhubungan kita bisa mandi besar sekaligus menyiapkan untuk sholat. Waktu-waktu itu juga bisa menjadi hal yang menarik nanti karena dikaitkan dengan sholat, bahwa mengganti pakaian itu di banyak kasus membuka ruang bagi mengganti pakaian sholat. Ya, ini sebagai bagian dari keutamaan salat ya. Nah, jadi ada, balik lagi kita, jadi ada beberapa peluang waktu yang panjang itu, bahwa ada adik dan kakak, ataupun kalau seorang anak, kalau dua ya, kalau kita lebih dari satu anak, yaitu ada waktu yang, kalau satu anak ada waktu yang panjang untuk proses itu terjadi ya, memperhatikan 3 waktu itu atau meminta izin pada 3 waktu itu. Kalau itu ada 2 anak, maka akan ada dua kesempatan. Jadi ada satu anak mengalami waktu sebelum balik, anak yang lain nanti mengalami waktu sesudah balik. Atau anak mengetahui usia sekolah itu penting dipisahkan, karena itu anak-anak akan mengetahui informasi yang lebih luas tentang masalah-masalah terkait dengan hal yang menjadi kebiasaan di rumah. Oh iya, hal yang penting Ibu dan Bapak, teman-teman semua, 0 sampai 14 itu adalah waktu yang sangat panjang untuk memadai perulangannya sebagai pembiasaan, karena waktunya tetap 1 hari 3 kali dan itu berlangsung 14 tahun. Ya, Anda bisa menghitung berapa probabilitasnya kemungkinan anak menyaksikan, mengalami kejadian itu. Dan ini dengan adalah demikian memadai, kita dapat meyakini bahwa perulangan dengan waktu yang sedemikian panjang, dengan peluangnya 1 hari 3 kali, 3 kesempatan, maka kebiasaan sangat mungkin terbentuk, bahwa terkait masalah seksual atau terkait dengan masalah menjaga aurat atau terkait makna aurat itu dapat ditemukan anak dapat menjadi, dan sikap terhadapnya. Jadi bukan hanya sekedar anak mengetahui hal tersebut, melainkan juga sikapnya dapat muncul sebagai sebuah akhlak. Kita
balik lagi ke ayat yang dimaksud. Surat An-Nur 58 ini merupakan rangkaian yang panjang, memang berbicara tentang masalah terkait dengan secara luas tentang masalah seks, masalah hijab, aurat, seks, seksualitas, atau yang secara khusus terkait dengan pendidikan yang diberlakukan kepada anak adalah ayat ini. Muhsin Qiroati menyampaikan dengan memperhatikan ayat-ayat dalam surat An-Nur, niscaya kita akan lihat tindakan pencegahan perbuatan zina. Sebagai contoh, dalam ayat 2 dikatakan bahwa penzina laki-laki dan penzina perempuan dihukum di depan orang banyak. Sementara dalam ayat 3 dikatakan penzina laki-laki tidak boleh menikah kecuali dengan penzina perempuan. Dalam ayat 4, orang yang menuduh orang lain berzina dengan tidak bisa mendatangkan 4 saksi, maka ia dihukum deras sebanyak 80 kali. Dalam ayat 11, orang yang menuduh istri Rasulullah SAW melakukan perbuatan zina, maka ia akan mendapat siksa yang besar. Dalam ayat 12, jika kalian mendengar sebuah tuduhan, maka kalian harus berbaik sangka. Dalam ayat 19, siapa yang ingin perbuatan keji itu tersiar di kalangan orang-orang beriman, maka ia akan mendapat azab yang pedih. Dalam ayat 21, jangan kalian mengikuti langkah-langkah. Jangan kalian mengikuti langkah setan. Dalam ayat 23, orang yang menuduh perempuan baik-baik berzina, maka ia akan mendapat azab yang besar. Perkataan keji berasal dari orang yang buruk, bukan dari kalian. Dalam ayat 27-28, jangan kalian masuk rumah orang tanpa izin. Jika mereka menyuruhmu kembali, maka kamu harus kembali. Dalam ayat 30-31, laki-laki dan perempuan yang beriman harus menjaga pandangannya dari yang bukan muhrim. Dalam ayat 31-32, perempuan jangan menampakkan perhiasannya dan bersedia menikah dengan laki-laki yang masih membujang, dan jangan takut miskin. Dalam ayat di atas, ayat yang kita bahas, ayat ke-58, atau kalau dalam tafsir Wahbaju Haili, rangkaian hukum yang tadi itu, bagian yang ke-58 itu adalah hukum ke-11. Jadi yang tadi disebutkan itu adalah 10 hukum yang berkaitan dengan kalau Muhsin Qiroati mengatakannya memastikan itu akan menjadi tindakan pencegahan perbuatan zina. Artinya ini adalah ayat-ayat sebelumnya adalah pengantar yang memastikan bahwa keluarga suci itu, keluarga yang terlepas dari perzinahan itu, atau keluarga anak-anak yang sedang kita bicarakan di ayat ini adalah keluarga yang secara logis merunut ke 10 hukum sebelumnya adalah dipastikan keluarga yang suci, keluarga dari solehah. Ini penting untuk dipahami, sehingga pandangan ini akan memposisikan secara jelas timbal balik antara orang tua sebagai orang-orang yang beriman dan anak-anak yang sedang belajar, yang tumbuh dalam lingkungan keluarga orang-orang beriman. Ini yang perlu ditekankan ketika kita membicarakan
perihal izin dalam 3 waktu atau disebut waktu aurat. Seperti tadi disebutkan bahwa usia kewajiban meminta izin, kata kewajiban ini adalah kata yang kalau kata Wahbah Juhaili menyebutkannya kalau secara literal ya, secara berdasarkan bunyi dari ayatnya, itu adalah perintah pada ayat ini jahirnya ya adalah perintah yang bersifat wajib ya. Jahirnya adalah perintah wajib. Keterangannya begini akan saya bacakan. Perintah pada ayat ini yang menjelaskan tentang meminta izin ini jahirnya adalah perintah yang bersifat wajib. Akan tetapi jumhur ulama mengatakan bahwa perintah tersebut dipahami sebagai perintah yang bersifat sunnah, anjuran, pendidikan, tuntutan, penyuluhan, dan bimbingan tentang etika, norma, dan adab yang baik. Seperti itu ya. Di sini disebutkan seperti perintah yang terdapat pada sabda Rasulullah dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Daud, dan Al-Hakim dari Ibnu Umar. Perintahkanlah anak-anak kalian sholat ketika sudah berusia 7 tahun dan pukullah mereka ketika enggan melaksanakan salat ketika sudah berusia 10 tahun. Nah, tentu saja itu bukan perintah wajib. Saya secara pribadi menilai ayat ini akan mengikuti jahirnya. Jahirnya itu bisa menjadi wajib dengan meletakkan perintah meminta izin itu sebagai pendidikan. Maksudnya karena 10 hukum sebelumnya terkait dengan memastikan keluarga yang menjadi orang tua anak yang dimaksud ini adalah keluarga yang suci, terlepas dari zina dan lain sebagainya, menjaga kehormatan, kemuliaan, menghormati kedudukan antara lelaki dan antara suami dan istri dan seterusnya. Ya, keluarga inilah keluarga yang punya pengetahuan yang memadai, kukuh, dan tentunya apa yang sudah menjadi bagian yang dia alami menjadi hal yang penting, bahwa mereka menjadi suami istri yang suci, keluarga yang baik, rumah tangga yang mendasarkan diri kepada syariat dan lain sebagainya, menginginkan hal itu pada anak-anaknya. Nah, karena anak itu di usia misalnya 0-7 tahun belum sampai bisa membedakan waktu, belum bisa tahu yang disebut aurat dan lain sebagainya, maka kepentingan supaya itu ditegakkan karena memang itu kepentingan yang harus diterima zahirnya. Situasi itu akan membuka, kalau tidak kita jaga, akan membuka anak untuk mengenal kejadian, perilaku, kata-kata yang tidak pada waktunya, penglihatan yang objek yang dilihat yang tidak pada tepatnya, yang beraroma terkait dengan masalah seksual, bernuansa seksual, dan itu tentu tidak sehat. Ini akan betul-betul bisa mempercepat anak masuk balik atau dunia khayal, dunia anak-anak yang terlalu cepat masuk ke dunia khayal, imajinasi yang terkait dengan imajinasi seksual. Tentu itu hal yang tidak pantas bagi anak-anak di usia seperti itu sebagai anak-anak.
Karena itu, berdasarkan hal itu, untuk kepentingan itu, maka menjaga supaya hal itu tidak terjadi menjadikan kewajiban pada orang tua di 3 waktu itu, atau secara umum di 3 di mana mereka melakukan tindakan-tindakan yang serupa dengan itu, di mana harusnya privasi, tidak boleh diketahui, dilihat, didengar, diamati oleh anak-anak, maka si kamar itu atau di mana kita berada di ruang privasi itu harus dalam keadaan terkunci. Nah, keadaan terkunci itu mengunci kamar ketika kita berada dalam keadaan demikian, dalam situasi seperti itu. Nah, ini menjadi keharusan bagi kita yang memahami kewajiban hukum itu dan dampaknya kalau hukum itu, syariat itu tidak dilakukan, tidak berjalan pada anak-anak kita. Tadi sudah saya sampaikan tentang anak-anak yang tidak bergelut dengan fakta, dengan realita, dengan dunia realisme, dengan dunia real, tapi malah sudah berkaitan dengan imajinasi, dengan hayal, dan hayal ini hayal yang menjurus ke masalah seksual. Tentu saja ini sangat negatif. Nah, orang tua berarti dengan kayak gitu adalah wajibnya anak meminta izin, menjadi kewajiban bagi orang tua yang berpengetahuan, orang tua yang menjalankan syariat adalah mengunci pintu pada saat mereka dalam keadaan seperti itu. Prosesnya, kalau ini menjadi sesuatu hal yang disiplin dilakukan oleh kita sebagai orang tua, maka akan ada satu kejadian yang sangat indah, kejadian yang sangat menarik dalam hal ini, yaitu ketika anak-anak sebagai anak-anak, mungkin karena sekedar ingin makan, mungkin karena sekedar ribut dengan kakaknya, ingin mengadu, hilir mudik atau rumah itu, kalau kata Wahbah Zuhaili merujuk ke ayat ini, rumah orang-orang beriman itu rumah yang ramai, ya, rumah yang dinamis, rumah itu ya kayak dijelajah gitu. Anak itu memanfaatkan rumah itu untuk kebahagiaan, kesenangan, bermain, untuk mengekspresikan diri. Nah, rumah yang ramai. Di surat An-Nur ayat 31, Wahbah Zuhaili mengutipkan bahwa anak-anak yang dimaksud di sini adalah anak-anak yang belum paham tentang aurat. Dan itu bukan anak saja. Jadi anak-anak yang boleh melihat aurat atau aurat seorang perempuan bisa dinampakkan itu diantaranya adalah anak-anak kecil, anak-anak yang belum bisa membedakan, ya. Nah, berarti rumah ini juga di satu sisi nanti adalah rumah yang tidak hanya terdiri dari anak saja, karena kalau anak-anak kecil itu tidak harus meminta izin kalau masuk ke rumah, ya. Anak-anak yang belum membedakan itu tidak harus meminta izin kalau masuk ke rumah. Berarti kalau dia ada di rumah, nah ayat ini bukan hanya berbicara tentang keluarga yang istri perempuan kalau di rumah bisa menampakkan auratnya. Karena berganti ke kamar berarti itu adalah mengkhususkan anggota keluarga saja yang dimana aurat boleh dinampakkan, atau pihak-pihak yang kita bisa aurat itu bisa kita nampakkan. Tapi kalau berkaitan karena anak-anak kecil
Jadi anak-anak kecil itu juga termasuk kategori itu, maka di rumah itu termasuk ada anak-anak. Jadi kalau keramaian itu adalah keramaian anak kita dengan kakak beradik atau anak kita dengan anak-anak kecil yang lainnya. Nah, situasi inilah yang digambarkan di ayat ini. Kalau merujuk ke Wahbah Juhaili di tafsir Al-Munir yang merujukan ke ayat 31-nya. Kita lanjutkan. Nah, berarti karena situasinya ramai, peluang itu adalah kalau di rumah muslim adalah peluang yang bisa sangat terbuka karena memang suasananya cair. Kalau kita mendengar hadis usia 0-7 tahun tuh anak dengan kebebasannya, maka ya memang di sini digambarkan ramai. Ya, ramai. Dan bukan hanya bisa bukan anak-anak kita saja, tapi bisa anak-anak yang di seusia itu. Jadi kemungkinan mengadu anak-anak atau tiba apa atau ingin menanyakan sesuatu pada orang tuanya, dia dengan kegembiraannya berlari brak ke pintu. Nah, tapi ketika pintu akan tertubruk gitu ya, brak gitu ya, karena dalam keadaan terkunci, maka ini akan menjadi satu hal yang luar biasa menarik ketika anak-anak itu bertanya, "Ibu buka pintu." Tunggu dulu, ibunya belum bisa buka atau seperti semacam itu, nanti bisa direka sendiri ya. Nah, terus anak bertanya kenapa. Nah, ketika anak bertanya kenapa, maka orang tua akan menjelaskan, ibu masih berpakaian, ibu sedang melepas pakaian, ibu mau minta waktu, mau istirahat dulu, atau bapak yang menjawab. Tapi kata-kata itu akan menjelaskan kata-kata yang benar, kata-kata yang real, kejadian yang real, bahwa anak harus menunggu sebentar atau harus menunggu atau harus menunggu karena alasan-alasan yang jelas, alasan-alasan yang ketika kejadian itu terdengar akan terulang lagi, sehingga dia nanti akan menyamakan pintu terkunci itu dengan begitu banyak kegiatan-kegiatan tadi, situasi-situasi real yang seperti itu. Dan ini selanjutnya kalau proses tadi sampai 14 tahun itu nanti makanya akan membuat anak-anak membuat generalisasi, membuat kesimpulan bahwa ibu itu, anak tuh akan tahu bahwa situasi yang ibu sebutkan, orang tua sebutkan di dalam kamar, kenapa keadaannya terkunci, itu adalah keadaan yang tidak pernah anak lihat, anak ketahui, anak alami ketika ibu ada di ruang rumah, bukan di ruang privasi itu, di kamar. Nah, batasan tentang aurat kepada yang boleh menampakkannya juga akan mengetahui bahwa rumah orang-orang itu, rumah dan orang-orang itulah yang boleh melihat auratnya, di luar tidak ada. Nah, ini bagian yang sangat menarik, kejadian yang begitu intens di sebuah keluarga yang ramai, yang dinamis, menjadi hal yang akan membangun pengetahuan, informasi, dan ada nilai-nilai emosi yang tertanam pada anak-anak tentang kehormatan, kemuliaan, tentang kekhususan, tentang keadilan, tentang pada tempatnya, tentang penjagaan diri, tentang bahwa anak itu ada hak, ada dan lain sebagainya. Nah, situasi ini malah kalau tadi kewajiban anak untuk meminta izin itu menjadi
pindah menjadi kewajiban orang tua menjaga itu tidak menjadi bagian yang diketahui anak, disaksikan anak, dilihat anak, atau dengan tadi kita di 3 waktu aurat itu kita mengunci pintu, itu menunjukkan sekali lagi satu proses yang begitu panjang berkaitan dengan berlangsungnya pendidikan yang berbasis kemelekatan. Bagaimana orang tua itu tetap menjadi orang tua yang istimewa, sebagaimana anak mendapatkan keistimewaan ibunya, dari ibunya ada keistimewaan kekhususan yang terjadi. Ya, kalau anak ketika dia masuk dari periode terutama menyusui itu, nah sekarang ada satu periode, ada satu keadaan lagi di mana pengkhususkan itu hanya terjadi pada ibu dan ayah, dan anak-anak mengatakan bahwa hal-hal seperti itu, seperti dia alami, adalah hal-hal yang berkaitan dengan masalah kasih sayang, masalah keutamaan, masalah kehormatan, masalah kekhususan, hal-hal yang betul-betul istimewa. Nah, ini yang mahalnya kalau kita tegakkan. Yang kedua yang akan dipahami oleh anak ketika kasus itu berulang, jawaban komunikasi anak-anak yang terhalang oleh pintu kamar itu akan menjadikan anak tidak mengenal sama sekali terkait dengan hal-hal yang bagian-bagian yang terkait dengan aurat itu, atau dengan hal-hal yang terkait dengan masalah seksual, masalah bagian-bagian intim dan lain sebagainya. Semua itu ya bukan merupakan hal yang anak kenali sebagai sesuatu yang terkait dengan nafsu, tapi terkait dengan pikiran, terkait dengan objektivitas, terkait dengan fakta, terkait dengan realisme, terkait dengan kenyataan. Jadi khayal itu tidak akan pernah bergerak kemana-mana membayangkan hal-hal yang terkait dengan itu. Ini yang luar biasa mahal. Dan kalau pikiran anak itu berkaitan dengan fakta, itu terlatih untuk objektif, terlatih untuk membangun alasan terkait dengan bahwa satu tindakan, satu hukum, satu syariat, satu ketetapan, satu aturan itu merujuk kepada kemuliaan, pada keagungan, pada keluhuran, pada nilai-nilai yang besar, pada tujuan yang bagus. Nah, anak yang tumbuh seperti inilah anak yang benar-benar ketika masuk ke dunia sekolah, dunia akademis, dunia belajar itu anak-anak yang punya kesiapan untuk fokus, untuk konsentrasi, untuk menempatkan di pikiran itu mana hal-hal yang harus diperlakukan sesuai dengan benar. Ketika kita belajar, kita tidak terganggu dengan hal-hal lain, tidak terganggu dengan emosi-emosi negatif, tidak terkait dengan hayalan, imajinasi yang melantur dan semuanya. Jadi ini berhubungan dengan kapasitas kemampuan untuk menyerap, kemampuan untuk fokus, terkait dengan kestabilan emosi. Jadi ini benar-benar bukan perkara yang sederhana kalau kita berhasil memindahkan, mengalihkan kewajiban anak meminta izin menjadi kewajiban bagi kita untuk menjaga hal itu supaya
anak-anak sekalipun betul-betul belum bisa melakukan kewajiban itu, tapi tidak terbebas dari bahayanya. Saya kira itu untuk sementara. Nanti kita akan punya beberapa agenda lagi, beberapa pembicaraan lagi terkait misalnya bahwa waktu aurat itu atau waktu aurat itu adalah waktu-waktu yang terhubung dengan sholat. Sekali lagi, sholat dengan pendidikan seksual itu adalah dua hal yang sama, yaitu berlangsung dari kalau sholat 0 sampai 7, terus dari 7 sampai 10. Nah, itu waktu penting, dan waktu-waktu itu adalah waktu-waktu di mana anak masih dalam ruang yang sangat banyak variabelnya yang membuat dia ada dalam kelekatan dengan orang tua. Jadi ini dua hal yang sama. Yang kedua, penghubungan dengan sholat itu juga menarik karena berganti pakaian di sana persis berarti adalah bisa, saya tadi sampaikan, di salah satu kemungkinannya adalah berganti pakaian tidur menjadi pakaian salat, berganti pakaian kerja menjadi pakaian salat, berganti pakaian di sore hari gitu ya menjadi pakaian salat juga untuk sebelum gitu ya. Nah, ini ada kemungkinan seperti itu penghubungan dengan sholat. Kita akan mencari tahu seperti apa penghubungan itu berlangsung, karena ada hal yang sama antara sholat dengan pendidikan seksual atau dengan apa yang tadi dijelaskan, bahwa kalau pembiasaan ini dilakukan, kalau orang tua mendisiplinkan diri untuk mengunci pintu di 3 waktu aurat itu, maka itu akan membuat anak-anak yang setidaknya satu hal, bahwa satu tindakan itu memiliki tujuan yang jelas. Nah, itulah yang nanti kita akan bicarakan dengan sholat. Sholat itu adalah satu pembiasaan yang memiliki banyak tujuan lain. Kalau perulangannya dilakukan, memiliki banyak tujuan yang lain. Tujuan yang sifatnya sosiologis ketika sholat menjadi hal yang ya tujuannya yang bergerak ke masyarakat gitu ya. Bergerak ke penanaman nilai masyarakat seperti apa yang harus menjadi pegangan bagi anak-anak atau yang tertanam pada anak-anak tentang masyarakat seperti apa yang mendukung rumahnya sesuai dengan keadaan rumahnya dan lain sebagainya. Itu nanti akan kita bahas. Hal berikutnya yang juga sebaiknya kita bicarakan adalah tadi sempat kita singgung ya, bahwa kalau aurat itu menunjukkan, rumah itu menunjukkan ibu itu dalam kondisi yang nyaman, terlindungi, aman. Ya namanya di rumah ya. Namanya di rumah. Jadi seorang ibu itu nyaman, aman, ya di tempat jadi tuan. Apalagi kalau dalam pandangan Islam bahwa ibu itu adalah pemilik rumah ya. Ibu rumah itu adalah keluarga, dan rumah itu adalah amanat yang dimiliki oleh seorang ibu dari suaminya. Ya kebayang kalau dia sebagai direkturnya, sebagai manajernya, dan bukan hanya keleluasaan, ada otonomi berkaitan rumah.
Dan tadi disampaikan surat An-Nur 31 itu rumah itu, anak-anak kecil itu adalah anak-anak yang leluasa untuk ada di rumah, karena seorang ibu perempuan boleh menampakkan aurat kepada anak-anak yang belum mengetahui, belum terganggu, belum tertarik ya dengan hal yang sifatnya perbedaan gender seperti itu. Nah, artinya rumah itu adalah tempat, bukan hanya tempat ibu punya kemerdekaannya, punya keleluasaannya, memiliki otonomi, tapi itu juga menjadi tempat kenyamanan bagi anak-anak. Nah, perpaduan inilah yang nampaknya mungkin suatu saat kita perlu berbicara tentang pendidikan berbasis rumah gitu ya, seperti ini. Bukan homeschooling menurut saya, karena terutama sebetulnya lebih tepat berkaitan dengan tempat pengasuhan, atau kalaupun lebih jauh sampai ke tingkat TK. Pendidikan yang belum memerlukan dalam banyak hal kemampuan guru yang terkait dengan profesionalismenya, kompetensi akademisnya dan lain sebagainya. Jadi ini pendidikan yang mungkin di usia sampai 6 tahun. Nah, ada dua kondisi yang terbaik, sekali lagi kondisi ibu dengan otonominya dan kondisi anak-anak kecil ya. Cenderungnya ya lebih cenderung anak-anak kecil saja, jadi lebih cenderung itu adalah tempat bermain, bukan sekolah, karena kalau sekolah nanti kan melibatkan orang tua dan itu bisa terhubung dengan muhrim. Jadi ini memang kondisinya rumah ya, rumah, dan orang-orang yang di luar anak-anak kecil ya tidak bisa menjadi bagian itu, karena kalau berarti bukan muhrim masuk ya keluasaan dari ibu nggak ada. Nah, ini menarik bagaimana nanti keluarga-keluarga muslim itu dalam konteks ini bisa menjadi tempat terbaik bagi anak-anak, baik anak-anak dari tetangga kita ke rumah kita atau anak-anak kita ke rumah tetangga. Nah, kalau ini menjadi bagian yang dipahami luas, nampaknya apa yang tadi secara khusus dikaitkan dengan orang tua untuk menjaga pintu itu juga akan menjadi bagian yang lebih apa ya, lebih rame, lebih dinamis, mungkin juga lebih progresif. Nah, itu setidaknya dua hal yang bisa kita bicarakan selanjutnya. Sebetulnya saya masih ingin membicarakan juga tadi terkait perpindahan ya. Perpindahan, nampaknya ini harus perpindahan antara kewajiban meminta izin pada anak menjadi kewajiban diri pada orang tua untuk menjaga ya. Disimbolkan dengan mengunci pintu ketika terkait 3 waktu aurat itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.